Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bersama Yesus Pikul Salib. Kalau dalam Matius 10 ayat 38, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Itu bukan tanpa alasan, sebab faktanya Tuhan Yesus sendiri juga memikul salib. Salib berbicara tentang beban. Tuhan Yesus mau agar setiap orang yang percaya kepadanya mau bersama-sama Dia memikul beban. Masalahnya, banyak orang masih egois dan duniawi, masih mau menikmati dunia sama seperti anak-anak dunia menikmati dunia ini. Banyak orang merasa bahwa apa yang dimilikinya adalah milik mereka sendiri. Padahal setelah kita menerima penebusan dari Tuhan Yesus, berarti kita telah menyerahkan seluruh milik kita. Dia yang menebus kita berhak sepenuhnya atas diri kita. Kita tidak lagi memiliki diri kita sendiri. Kebahagiaan kita harusnya bukan lagi dunia ini. Orang Kristen yang tidak menyadari dan tidak menerima bahwa seluruh miliknya adalah milik Tuhan, ia pasti menggunakan semua harta kekayaannya semaunya, tanpa mempedulikan kehendak dan rencana Tuhan. Ini juga berarti mereka tidak memperhatikan perasaan Bapa. Biasanya, orang-orang seperti ini merasa bahwa hidup ini hanya satu kali, yaitu di bumi ini. Kelak, orang seperti ini akan sangat menyesal ketika ternyata kehidupan yang sesungguhnya yang dirancang kembali oleh Allah adalah langit baru dan bumi yang baru. Suatu saat nanti, banyak orang Kristen akan sangat menyesal ketika tahu ternyata sebenarnya mereka memiliki Allah yang juga adalah Bapa yang tidak terbatas, yang memiliki segala kemuliaan, kerajaan, dan kuasa yang tidak terbatas. Allah Bapa telah menyediakan suatu kerajaan untuk dinikmati mereka yang telah berjuang, memikul beban bersama Dia, atau menjadi utusannya. Tuhan berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Lukas 12 ayat 32. Segala pengorbanan yang kita lakukan untuk meneruskan karya keselamatan ternyata diperhitungkan kekal oleh Bapa. Sebenarnya, apapun yang kita lakukan untuk Dia tidak sebanding dengan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Allah sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa, juga tidak membutuhkan kita sama sekali. Namun, kalau Allah Bapa berkenan melibatkan kita dalam rencana-rencananya, itu hal yang sungguh luar biasa. Di sini kita menemukan
kehormatan sebagai anak-anak Allah untuk bisa menanggung beban memikul salib bersama Yesus. Maka saudara, jangan lagi menuntut Allah untuk memberkati dengan berkat-berkat jasmani serta memuaskan segala kesenangan versi kita sendiri. Dalam memberi persembahan pun, jangan dengan harapan untuk memperoleh kembali berlipat kali ganda. Gereja juga sudah saatnya mengarahkan jemaat dan para pelayan Tuhan untuk menjadi dewasa, yaitu memikul salib, menanggung beban bersama dengan Yesus. Kristen itu seperti Kristus, menjadi anak-anak Allah yang mengerti kehendak Bapa untuk dilakukan dan rencananya untuk diselesaikan. Dengan memahami ini, seseorang dapat mengerti bagaimana menghayati kehadiran Allah secara tepat. Dalam kehidupan yang menghayati kehadiran Allah melalui belajar firman Tuhan, melalui perjumpaan dengan Allah setiap hari dalam doa, dan melalui pengalaman hidup, Allah mendewasakan kita. Kita pasti memiliki kecerdasan rohani. Kita pasti tidak akan melukai orang lain. Kita juga tidak mungkin merugikan sesama. Kita akan mengalami indahnya berjalan bersama Tuhan. Jadi mari kita tinggalkan segala kesenangan kita dan bersama Yesus kita pikul beban, kita pikul salib. Amin. Tuhan Yesus memberkati.